Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, ucapan syukur. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Kolose 1 ayat 3 sampai yang ke-8, dan di dalam ayat yang ketiga berkata demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hidup Kristen atau hidup orang percaya adalah hidup yang tidak bisa dipisahkan dari ucapan syukur. Karena kalau kita mengasihi Yesus, maka otomatis hidup kita akan selalu penuh dengan ucapan syukur. Nah, pertanyaannya, mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Yesus selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Alkitab berkata, tidak pernah diberikannya batu untuk anak-anaknya yang meminta roti. Karena itu, ucapan syukur akan menjadi dasar dan warna dari kehidupan kita setiap orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik untuk kita perhatikan ayat bacaan kita hari ini. Dalam ayat ketiga dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Nah, dalam ayat ini Paulus sedang ingin menjelaskan bahwa tidak selamanya jemaat di Kolose itu menyenangkan. Tetapi Paulus mengatakan kami selalu mengucap syukur kepada Allah setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena itu pertanyaannya, apa yang menjadi dasar ucapan syukur kita sebagai orang percaya? Nah, dari ayat bacaan kita hari ini kita mau belajar dasar ucapan syukur kita adalah yang pertama, iman. Kalau kita melihat keadaan kita, maka keadaan bisa berubah. Kalau kita melihat keadaan dunia ini, maka kita tahu bahwa yang ada di dalam dunia ini semuanya berubah. Ada saatnya keadaan di sekitar kita kelihatannya tentram dan damai. Keadaan ekonomi stabil. Tetapi ada saatnya juga bahwa keadaan di sekitar kita bergejolak dan tidak menyenangkan. Dan pertanyaannya, masihkah dijumpai iman? Karena kalau kita masih beriman, maka otomatis kita akan tetap bersyukur dan kita tetap bisa berkata, terima kasih Tuhan. Meskipun semuanya serba tidak pasti, meskipun keadaannya bergejolak, tetapi dengan iman saya percaya bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Itulah iman. Dan yang kedua, apa dasar ucapan syukur kita orang percaya? Yaitu kasih. Keadaan bisa berubah. Istri bisa berubah, suami bisa berubah, mertua, saudara bisa berubah, dan semua orang yang ada di sekitar kita, saudara, bisa berubah. Tetapi pertanyaannya, masihkah ada kasih dalam hidup kita? Kalau kita masih ada kasih, sekalipun semuanya keadaannya berubah, kita akan tetap bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kasih di hatiku sehingga aku bisa menerima Dia apa adanya. Itu adalah kekuatan kita dalam mengucapkan syukur. Dan yang ketiga, apa dasar ucapan syukur kita? Yaitu pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Allah tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Dan Alkitab berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap.
Karena itulah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga kita tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Dan kita bisa berkata, Tuhan, meskipun saya belum melihat, meskipun keadaannya belum berubah, meskipun kemenangan belum terjadi, tetapi aku tetap percaya dan aku tetap bersyukur, karena tepat pada waktunya Tuhan pasti menolong. Dan yang keempat, apa yang menjadi dasar ucapan syukur kita, yaitu Injil. Injil adalah jawaban. Injil yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Itu sebabnya selalu diingatkan diri kita dan pastikan diri kita untuk setia baca Alkitab. Karena dengan kita membaca Alkitab, kita akan diingatkan tentang kasih Allah. Kita diingatkan pada janji Allah dan kita akan diingatkan pada peringatan-peringatan Allah. Dan itu sebabnya Daud juga berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Karena itu dasar pengharapan kita adalah Injil. Apapun boleh terjadi, tetapi Injil menjadi jawaban buat kita. Apapun boleh terjadi, tetapi Injil menjadi penghiburan buat kita. Dan apapun boleh terjadi, tetapi di dalam Injil selalu ada kepastian untuk langkah-langkah kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya bukan sekedar tahu bersyukur, tetapi hidup Kristen, hidup orang percaya harus selalu bersyukur. Dan yang menjadi dasar ucapan syukur kita adalah karena kita telah diberikan iman. Kita telah menerima kasih dari Tuhan dan kita memiliki pengharapan serta kita memiliki Injil yang menjadi jawaban atas segala persoalan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengajar kepada setiap kami bahwa kami memiliki dasar dalam setiap ucapan syukur kami, yaitu karena kami memiliki iman, karena Tuhan menganugerahkan kepada kami kasih dan pengharapan serta Injil yang menjadi kekuatan Allah dalam hidup kami. Karena itu Bapa, ajar setiap saat dalam setiap situasi dan keadaan untuk kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan dasar yang benar, yaitu dasar iman, kasih, pengharapan, dan Injil yang menjadi kekuatan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuntun bimbing kami ya Roh Kudus sepanjang hari ini untuk kami berjalan sesuai dengan terang firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.